Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Suntariati, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang himpunan. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan 3 cakupan materi. Yang pertama adalah pengertian himpunan. Yang kedua adalah keanggotaan himpunan. Yang ketiga adalah himpunan kosong dan himpunan semesta. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, pengertian himpunan. Coba anak-anak perhatikan gambar yang berikut ini. Ini gambar apa anak-anak? Betul, ini adalah gambar bebek. Dan ini adalah gambar penguin. Terus yang ketiga adalah gambar ayam. Dan yang keempat adalah gambar burung kakak tua. Dari keempat jenis hewan ini, adakah persamaan dari keempat hewan itu? Kira-kira apa ya? Oh itu Bu, jumlah kakinya ada 2. Betul. Dan keempat hewan tersebut merupakan jenis unggas. Betul sekali. Jika kita lihat, keempat hewan tersebut merupakan kumpulan atau himpunan hewan berkaki 2. Selanjutnya, perhatikan gambar ini ya. Ini gambar apa anak-anak? Hewan herbivora. Ada badak, ada banteng, ada kuda, terus ada kambing, ada gajah, ada jerapah, dan lain sebagainya. Dari jenis-jenis hewan ini merupakan jenis hewan herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Kemudian, coba perhatikan gambar yang berikut. Ini adalah gambar pelangi. Kemudian, apakah ya arti dari kedua gambar ini? Ternyata, gambar yang pertama atau hewan herbivora adalah kumpulan hewan atau himpunan hewan pemakan tumbuhan. Dan yang kedua adalah gambar pelangi. Himpunan apakah yang dimaksud adalah himpunan warna pelangi? Maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa pengertian suatu himpunan adalah kumpulan dari benda-benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Kemudian kita akan membahas mengenai himpunan itu sendiri. Yang pertama adalah setiap himpunan dilambangkan dengan huruf kapital. Misalnya A, B, C, dan seterusnya dengan menggunakan huruf kapital. Yang kedua adalah objek anggota himpunan ditulis di antara 2 kurung kurawal dan dipisahkan dengan tanda koma. Misalnya A, himpunan A anggotanya adalah 1, 2, 3, dan 4. Di sini terdapat 2 kurung kurawal, kemudian setiap anggota dipisahkan dengan menggunakan tanda koma. Dan yang ketiga adalah apabila anggota himpunan ditulis satu persatu mengalami kesulitan, maka dapat diganti dengan 3 buah titik-titik. Apakah arti yang ketiga ini? Kita lihat contoh yang berikut. Di sini terdapat contoh. Ada himpunan A adalah himpunan bilangan asli dapat ditulis A anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hingga tak terhingga nantinya, maka dapat ditulis dengan 3 buah titik ini. Paham sampai sini? Kita bahas contoh yang kedua ya. B adalah himpunan bilangan bulat sehingga dapat ditulis B titik-titik koma min 2 min 1 0 1 2 titik-titik. Apa arti titik-titik ini? Titik-titik ini dapat kita teruskan. Kita teruskan dengan 3, 4, 5 karena anggotanya banyak sekali dan tak terhingga, maka dapat kita tulis dengan titik-titik yang berjumlah 3. Contoh yang berikutnya ya anak-anak. Contoh himpunan berhingga. Kalau tadi contoh himpunan tak berhingga dan sekarang adalah contoh himpunan berhingga. K adalah himpunan bilangan asli kurang dari 50. Kurang dari 50 sehingga dapat ditulis 1, 2, 3, titik-titik hingga 49.
karena kurang dari 50 tidak dimasukkan ya anak-anak. Jadi, kita bisa menuliskan semuanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 hingga 49, tapi dapat kita ringkas atau dapat kita persingkat dengan menggunakan tanda titik 3 ini. Kemudian, contoh yang kedua adalah L adalah himpunan bilangan bulat antara negatif 100 dan 100 dapat ditulis negatif 99, titik-titik, negatif 2, negatif 1, 0, 1, titik-titik, 99. Artinya terdapat batas di sini, batas negatif 99 dan batas 99. Dan kita dapat menuliskan titik-titik untuk mempersingkatnya. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan yang berikutnya ya. Nah, untuk pembahasan yang berikutnya adalah bukan himpunan. Jika tadi kita membahas himpunan, sekarang bukan himpunan. Bagaimana dengan bukan himpunan? Kumpulan objek bukan himpunan ditandai dengan kata sifat antara lain pandai, bodoh, cantik, jelek, gemuk, langsing, tinggi, pendek, kaya, miskin, jauh, dekat, lezat, indah, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Kata-kata yang saya sebutkan tadi merupakan jenis-jenis kata sifat atau kata-kata yang dapat merujuk ke bukan himpunan. Contohnya bagaimana, Bu? Nah, untuk contohnya adalah kumpulan bunga yang indah. Kumpulan bunga yang indah itu seperti apa? Karena pendapat atau persepsi setiap orang itu berbeda-beda, maka ini bukanlah jenis himpunan. Yang kedua adalah kumpulan makanan lezat. Makanan lezat untuk setiap orang itu kan berbeda-beda, sehingga bukan merupakan himpunan. Dan yang ketiga adalah himpunan hewan buas. Himpunan hewan buas itu seperti apa? Nah, maka bukan termasuk himpunan atau hanya sejenis kumpulan. Apakah itu kumpulan? Bukan. Itu bukan merupakan himpunan karena ada sebuah kata sifat. Kata sifatnya adalah buas. Dan yang contoh kedua adalah kata sifatnya adalah lezat dan contoh yang pertama adalah kata sifatnya indah. Oke, Ibu lanjutkan ya. Selanjutnya yang kedua adalah anggota himpunan. Keanggotaan himpunan ini kita akan membahas mengenai anggota himpunan, kardinalitas himpunan, dan menyajikan himpunan. Kita lanjutkan ya. Anggota himpunan itu seperti apa? Nah, setiap objek atau benda dalam suatu himpunan disebut anggota atau elemen. Lambang anggota atau elemen himpunan adalah seperti ini ya. Sedangkan bukan anggota atau bukan elemen himpunan, kita lambangkan dengan lambang yang seperti ini. Kemudian, contohnya adalah A. Adalah himpunan yang beranggotakan 1, 2, 3, dan 4. Maka, 1 merupakan anggota himpunan A dapat ditulis dengan 1 anggota dari himpunan A. Yang kedua adalah 2 merupakan anggota himpunan A dapat ditulis 2 anggota himpunan A. Yang ketiga adalah 3 merupakan anggota himpunan A dapat ditulis 3 anggota dari himpunan A. 4 anggota himpunan A dapat ditulis 4 anggota himpunan A. Kemudian 0 bukan merupakan anggota himpunan A, maka dapat ditulis 0 bukan anggota himpunan A. Dan 5, apakah 5 himpunan A? Anggota himpunan A? Bukan, 5 bukan merupakan anggota himpunan A. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bahwa anggota di dalam himpunan itu tidak boleh ditulis secara berulang. Artinya, hanya dapat ditulis 1 kali saja. Ingat, tidak boleh ditulis secara berulang untuk anggota himpunan. Selanjutnya, kita akan membahas keanggotaan himpunan yang berupa kardinalitas himpunan. Kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan dan dinotasikan dengan NA. A merupakan sebuah himpunan. Kemudian bagaimana contohnya? Misal ada sebuah himpunan A yang beranggotakan 0, 1, 2, dan 3,
maka Na-nya adalah 4. Artinya, banyaknya anggota himpunan A ada 4. Kemudian, untuk contoh yang kedua, ada himpunan B yang memiliki anggota A, I, U, E, dan O. Maka NB ada 5. Sehingga banyaknya anggota himpunan B ada 5. Nah, untuk pembahasan yang berikutnya adalah menyajikan himpunan. Bagaimana cara menyajikan himpunan? Yang pertama adalah menuliskan semua anggota himpunan. Misalnya, himpunan A memiliki anggota negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3 hingga titik. Artinya kita tuliskan semua anggota himpunannya dan bisa kita persingkat dengan menggunakan titik-titik sebanyak 3 kali. Dan menyatakan himpunan dengan cara yang kedua adalah notasi pembentuk himpunan. Misalnya, himpunan A dengan anggotanya adalah X sedemikian hingga X merupakan anggota bilangan bulat. Kemudian, untuk cara yang ketiga adalah dengan menggunakan kata-kata. Misalnya, A adalah himpunan bilangan bulat. Kemudian, untuk pembahasan yang ketiga adalah himpunan kosong dan himpunan semesta. Himpunan kosong, apa itu himpunan kosong, anak-anak? Nah, himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Lambang untuk himpunan kosong adalah 2 buah kurung kurawal dengan tidak memiliki anggota di dalam 2 kurung kurawal tersebut. Atau dapat kita simpulkan dengan simbol yang seperti ini. Dan bagaimana contohnya, Bu? Untuk contohnya adalah himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 10. Apakah ada anggota himpunan bilangan ganjil yang bisa atau habis dibagi 10? Contohnya, bilangan ganjil 5. Apakah bilangan ganjil 5 itu habis dibagi 10? Tidak, Bu. Bilangan ganjil 5 itu tidak bisa habis dibagi 10. Maka, himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 10 itu merupakan himpunan kosong. Yang kedua adalah himpunan bilangan asli kurang dari 0. Apakah ada himpunan bilangan asli yang kurang dari 0? Apakah memiliki anggota? Tidak. Himpunan bilangan asli kurang dari 0 itu tidak memiliki anggota. Sehingga himpunan bilangan asli kurang dari 0 merupakan himpunan kosong. Mengapa demikian? Karena bilangan asli itu lebih dari 0. Dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian, untuk contoh yang ketiga adalah himpunan siswa SMP yang berumur 3 tahun. Apakah ada siswa SMP yang berumur 3 tahun? Tidak ada. Maka, himpunan siswa SMP yang berumur 3 tahun itu merupakan himpunan kosong. Dan kemudian, pembahasan yang terakhir adalah himpunan semesta. Apa itu himpunan semesta? Himpunan semesta adalah himpunan semua objek atau anggota yang dibicarakan. Himpunan semesta ini dinotasikan dengan huruf S yang dituliskan menggunakan huruf kapital. Kemudian bagaimana contohnya, Ibu? Nah, untuk contohnya adalah misalkan himpunan M yang beranggotakan 1, 3, 5, 7, dan 9. Maka adapun kemungkinan dari himpunan semesta yang mungkin dari himpunan M antara lain. Yang pertama, himpunan semesta bilangan ganjil. Itu mungkin karena memuat semua anggota himpunan N, yang artinya anggota himpunan N merupakan memuat atau termuat di dalam himpunan semesta bilangan ganjil. Kemungkinan yang kedua adalah semesta atau himpunan semesta bilangan asli karena memuat semua anggota himpunan N. Bilangan asli dimulai dari 1 hingga tak terhingga, maka 1, 3, 5, 7, 9 merupakan
atau termuat dari himpunan semesta bilangan asli. Kemungkinan yang ketiga adalah S, bilangan himpunan semesta bilangan cacah. Artinya karena memuat semua anggota himpunan M. Yang keempat atau kemungkinannya adalah himpunan S bilangan bulat karena memuat semua anggota himpunan N. Dan kemungkinan yang kelima adalah himpunan semesta S itu memiliki anggota 1, 3, 5, 7, 9, dan 10 yang artinya memuat semua anggota himpunan N. Paham sampai di sini anak-anak? Nah, tadi Ibu sudah membahas 3 pokok materi dalam himpunan. Yang pertama adalah pengertian himpunan. Yang kedua adalah keanggotaan himpunan. Yang ketiga adalah himpunan kosong dan himpunan semesta. Nah, cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada kurangnya, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa anak-anak untuk selalu jaga kesehatan, rajin-rajin cuci tangan, dan tetap jaga pola makan ya. Dan jangan lupa tetap semangat belajar anak-anak. Di video yang pertama, Ibu telah membahas 3 pokok dalam materi himpunan. Yang pertama adalah pengertian himpunan, yang kedua adalah keanggotaan himpunan, dan yang ketiga adalah himpunan semesta dan himpunan kosong. Nah, di video kali ini Ibu akan membahas mengenai 3 cakupan materi selanjutnya. Yang pertama adalah operasi himpunan, yang kedua adalah diagram Venn, dan yang ketiga adalah konsep himpunan dalam pemecahan masalah. Nah, langsung kita ke pembahasan yang pertama ya. Untuk pembahasan yang pertama adalah operasi himpunan. Di sini Ibu akan membahas 5 materi yang berkaitan dengan operasi himpunan. Yang pertama adalah irisan 2 himpunan. Yang kedua adalah gabungan 2 himpunan. Yang ketiga adalah selisih atau difference. Yang keempat adalah komplement suatu himpunan. Dan yang kelima adalah himpunan bagian atau subset. Dan yang pertama, Ibu akan membahas mengenai irisan 2 himpunan. Kira-kira apa ya irisan 2 himpunan itu? Nah, untuk irisan 2 himpunan itu adalah dinotasikan dengan sebuah tanda seperti ini. Seperti huruf N, tetapi dia agak sedikit melengkung. Nah, selanjutnya irisan antara himpunan A dan himpunan B dapat ditulis A bentuk simbol dari irisan B. Kemudian bagaimana contohnya, Bu? Nah, untuk contohnya adalah A irisan B anggota X adalah sedemikian hingga X anggota dari A atau himpunan dari A, dan X adalah anggota himpunan dari B. Misalnya, anggota himpunan dari A adalah 2, 3, 5, 7, dan 11, serta anggota himpunan B adalah 1, 3, 5, 7, dan 9, maka A irisan B adalah 3, 5, dan 7. Dari mana itu berasal? Nah, di sini kita mencari angka atau anggota himpunan dari A yang menjadi anggota himpunan dari A dan menjadi anggota himpunan dari B, yaitu 3 buah anggota yang sama, yaitu 3, 5, dan 7. Paham? Selanjutnya kita akan membahas mengenai gabungan 2 himpunan. Nah, gabungan 2 himpunan bisa disebut dengan union dan dinotasikan dengan simbol union seperti ini. Kemudian, gabungan antara himpunan A dan himpunan B dapat ditulis A union B. Kemudian, contohnya adalah A gabungan dari B dengan X sebagai anggota adalah X sedemikian hingga anggota dari A atau X anggota dari B. Misalnya, himpunan A memiliki anggota 2, 3, 5, 7, dan 11, serta himpunan B memiliki anggota 1, 3, 5, 7, dan 9. Maka A
A union B adalah 1, 2, 3, 5, 7, 9, dan 11. Artinya gabungan dari anggota himpunan A dan anggota himpunan dari B. Tetapi anggota himpunannya itu tidak boleh berulang ya. Apabila ada anggota himpunan yang sama, maka hanya ditulis 1 kali. Nah, berikut adalah gambar diagram Venn yang menyatakan bahwa gabungan antara dua buah himpunan seperti gambar yang di akhir ini, A union B. Kemudian untuk bagian pembahasan yang ketiga adalah selisih atau difference. Nah, selisih himpunan A dan himpunan B dapat ditulis A minus B atau A dikurangi B, ataupun sebaliknya himpunan B dan himpunan A dapat ditulis B min A. Kemudian untuk contohnya, misal himpunan A yang beranggotakan 2, 3, 5, 7, dan 11, sedangkan himpunan B yang beranggotakan 1, 3, 5, 7, dan 9. Maka selisih A dan selisih B atau A dikurangi B adalah 2 dan 11. Sedangkan B selisih dengan A adalah 1 dan 9. Artinya jika A selisih dengan B itu 2, 3, 5, 7, 11 dengan B 1, 3, 5, 7, 9 adalah kita kurangin anggota yang tidak sama. Misalnya di dalam anggota A itu kan ada 2, 3, 5, 7, dan 11, sedangkan anggota B 1, 3, 5, 7, dan 9. Dan anggota yang sama adalah 3, 5, dan 7. Sedangkan anggota A yang tidak sama dengan anggota B adalah 2 dan 11. Maka A selisih dengan B adalah 2 dan 11. Terus di sini ada sebuah gambar yang menyatakan ketika dua buah himpunan mengalami operasi selisih atau difference, sehingga A selisih dengan B dapat dinyatakan dengan diagram Venn seperti berikut ini. Kemudian untuk pembahasan operasi himpunan yang keempat adalah komplement suatu himpunan. Nah, apa itu komplement suatu himpunan? Komplement himpunan A dapat ditulis A pangkat C atau A dikasih apostrof. Adalah himpunan yang anggotanya bukan atau di luar dari himpunan A, tetapi masih dalam himpunan semesta. Jadi, anggota yang berada di luar himpunan A, tetapi dia masih berada di dalam himpunan semesta. Itu yang disebut dengan komplement suatu himpunan. Kemudian, di sini terdapat contoh soal. Misalnya, himpunan semesta yang beranggotakan dari 1 hingga 11 dan himpunan A yang beranggotakan 2, 3, 5, 7, dan 11, maka A komplementnya adalah 1, 4, 6, 8, 9, dan 10. Artinya kita cari yang bukan merupakan anggota himpunan A, tetapi dia masih semesta, masih merupakan anggota dari himpunan semesta. Nah, bagaimana contoh diagram Venn-nya atau gambaran diagram Venn-nya adalah seperti ini. Yang di arsir ini adalah komplement suatu himpunan, sedangkan dalam lingkaran ini adalah yang menyatakan himpunan A. Paham sampai sini anak-anak? Kita lanjutkan ya pembahasan yang kedua. Nah, pembahasan yang selanjutnya atau pembahasan operasi himpunan ini adalah himpunan bagian. Himpunan bagian itu dapat disebut juga dengan subset. Nah, himpunan bagian dari himpunan A adalah himpunan yang anggotanya himpunan bagian dari A. Dilambangkan dengan P buka kurung A tutup kurung. Seperti gambar ini, seperti simbol ini, PA. Kemudian, himpunan bagian dinotasikan dengan simbol. Simbolnya seperti ini ya. Dan banyaknya himpunan bagian A dapat kita cari dengan menggunakan rumus 2 pangkat dari NA. NA itu banyaknya anggota himpunan
himpunan A. Atau nanti kalau ada soal himpunan B, himpunan C, dan himpunan seterusnya nanti. Terus ini adalah gambar diagram Venn yang menyatakan bahwa A ini adalah merupakan himpunan bagian dari B. Himpunan A yang diarsir ini merupakan himpunan bagian dari B. Paham? Nah, kita lanjut ke contoh soal ya anak-anak. Nah, untuk contoh soalnya adalah misal ada sebuah himpunan P yang beranggotakan 1, 2, dan 3, sehingga banyaknya anggota himpunan P berjumlah berapa? 3. Dan di sini kita akan mencari himpunan bagian dari himpunan P. Maka semua himpunan bagian dari P adalah beranggotakan himpunan kosong, himpunan yang beranggotakan 1, himpunan yang beranggotakan 2, himpunan yang beranggotakan 3, himpunan yang beranggotakan 1 dan 2, himpunan yang beranggotakan 1 dan 3, dan himpunan yang beranggotakan 2 dan 3, dan yang terakhir adalah himpunan yang beranggotakan 1, 2, dan 3. Maka di sini dapat kita cari menggunakan rumus jika NPA adalah 2 pangkat NP. Artinya 2 kita pangkatkan dengan 3. 3 dapat dari mana ya Bu? 3 kita dapatkan dari banyaknya anggota himpunan P. Sehingga 2 pangkat 3 adalah berjumlah 8. Apakah sama seperti kita cari tadi secara manual? Dan hasilnya adalah sama. Sehingga penulisan himpunan bagian P adalah himpunan kosong yang merupakan himpunan bagian atau subset dari himpunan P. Seterusnya hingga himpunan yang beranggotakan 1, 2, dan 3 yang merupakan himpunan bagian atau subset dari himpunan P. Nah, kita lanjutkan ya anak-anak. Untuk pembahasan yang kedua adalah mengenai diagram Venn. Tadi sudah kita lihat bagaimana bentuk diagram Venn. Nah, sekarang akan kita bahas secara lebih mendalam mengenai diagram Venn. Diagram Venn merupakan suatu bangun yang berbentuk segi empat, elips atau lingkaran yang digunakan untuk menggambarkan suatu himpunan. Langkah-langkah dalam pembuatan diagram Venn itu ada 3. Yang pertama adalah himpunan semesta digambarkan dengan persegi panjang dan lambang S untuk himpunan semesta kita taruh di pojok kiri atas. Kemudian yang kedua adalah himpunan yang dibicarakan digambarkan dengan kurva tertutup. Dapat berupa lingkaran, elips, dan lain sebagainya. Dan di dalamnya terdapat anggota-anggotanya yang ditandai dengan noktah. Apa itu noktah? Noktah adalah sebuah titik yang menandai anggota dari suatu himpunan. Dan langkah yang ketiga adalah anggota S, yang bukan anggota himpunan yang dibicarakan, diletakkan di luar lingkaran atau elips dalam suatu persegi panjang. Jika suatu anggota himpunan S tetapi bukan merupakan anggota dari suatu himpunan yang terdapat dalam sebuah lingkaran atau elips, maka kita tulis di luar dari elips atau lingkaran tersebut atau di luar himpunan, tetapi masih berada di dalam areal persegi panjang yang artinya merupakan anggota dari himpunan semesta. Nah, di sini kita lanjutkan dengan contoh soal mengenai diagram Venn. Untuk contoh soal yang pertama, Ibu memiliki himpunan semesta yang beranggotakan dari 0 hingga 8. Maka anggotanya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Kemudian ada sebuah himpunan A yang beranggotakan 1, 3, 5, dan 7. Maka bagaimana bentuk diagram Venn-nya? Nah, bentuk diagram Venn-nya adalah yang pertama kita membentuk suatu persegi panjang dengan memberikan simbol S pada pojok kiri atas. Nah, pojok kiri atas kita beri simbol S ya. Kemudian
untuk menggambarkan suatu himpunan A, kita gambarkan dengan berbentuk lingkaran ataupun elips yang anggotanya kita tuliskan di dalam lingkaran tersebut sehingga beranggotakan 1, 3, 5, dan 7, tetapi disertai dengan nokta atau sebuah titik. Kemudian yang bukan merupakan anggota himpunan A, tetapi dia merupakan anggota dari himpunan S, kita letakkan di luar dari himpunan A, tetapi masih berada di dalam persegi panjang, yang artinya merupakan anggota dari himpunan S. Paham sampai sini? Kita lanjutkan ya ke contoh soal yang kedua. Nah, di dalam contoh soal yang kedua ini, himpunan semesta yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kemudian ada suatu himpunan 0, 2, dan 4 serta himpunan I yang beranggotakan 2, 3, dan 5. Lalu bagaimana ya untuk diagram Venn-nya? Nah, di sini sama seperti contoh soal yang pertama tadi, kita harus membuat suatu persegi panjang disertai dengan simbol S yang berada di pojok kiri atas. Kemudian kita menggambarkan sebuah elips atau lingkaran P, himpunan P, yang di dalamnya ada anggota himpunan P, yaitu 0, 2, dan 4. Ingat, harus ada noktanya ya atau titiknya. Kemudian himpunan I yang beranggotakan 2, 3, dan 5. Nah, himpunan P dan I ternyata membentuk suatu irisan yang anggotanya irisan tersebut P dan Q adalah 2. Maka kita tuliskan di tengah-tengahnya. Dan 1, 7, dan 6 ini merupakan anggota himpunan semesta yang bukan merupakan anggota himpunan P maupun himpunan Q. Paham sampai sini anak-anak? Kita lanjutkan ya ke pembahasan yang ketiga. Nah, di pembahasan yang ketiga kali ini adalah konsep himpunan dalam pemecahan suatu masalah. Bagaimana konsep himpunan dalam pemecahan suatu masalah adalah untuk contoh yang pertama. Di dalam suatu kelas terdapat 40 siswa. Diperoleh data 25 siswa gemar matematika, 22 siswa gemar IPA, dan 9 siswa gemar keduanya. Gambarkan diagram Venn untuk menyatakan himpunan tersebut. Ingat, langkah pertama adalah membentuk suatu persegi panjang seperti ini. Dan di pojok kiri atas kita tuliskan dengan simbol S yang menyatakan semesta. Kemudian himpunan dari siswa yang gemar matematika berjumlah berapa? 25 siswa. Tetapi terdapat 9 siswa yang gemar keduanya. 9 siswa yang gemar keduanya ini merupakan irisan himpunan dari siswa yang gemar matematika dan siswa yang gemar IPA. Sehingga untuk menuliskan jumlah siswa yang gemar matematika saja adalah 25 kita kurangi dengan 9 dan hasilnya adalah 16. Dan siswa yang gemar IPA sama seperti matematika adalah 22 orang siswa yang gemar IPA kita kurangi dengan irisan antara siswa yang suka matematika dan IPA sehingga 22 kita kurangi dengan 9 adalah 13. Dan irisannya yang siswa yang gemar matematika dan IPA berjumlah 9. Terus adakah siswa yang tidak gemar matematika maupun IPA berjumlah 2. Dari mana? Dari 40 kita kurangi dengan 16, kita kurangi dengan 9, 3 dan hasilnya adalah 2. Selanjutnya, dari diagram Venn terlihat bahwa siswa yang hanya gemar matematika adalah 16 anak atau 16 siswa dan yang gemar IPA saja adalah 13 siswa. Yang tidak gemar keduanya adalah 2 orang siswa. Sampai di sini paham? Bagus. Kita perhatikan contoh yang kedua ya. Nah, untuk contoh yang kedua ini dari sekelompok remaja terdapat 11 orang yang gemar membaca majalah, 10 orang yang gemar membaca Al-Quran, dan 4 orang yang gemar membaca keduanya. Kemudian ada 3 orang yang tidak gemar membaca majalah maupun Al-Quran. Terus pertanyaannya adalah
gambarkan diagram Venn dari keterangan keduanya. Dan yang kedua adalah berapakah orang dalam kelompok itu. Kita lihat ya. Nah, ini merupakan gambar dari diagram Venn. Remaja yang gemar membaca majalah adalah berjumlah 7 orang. Dan yang gemar membaca majalah maupun Al-Quran adalah 4 orang. Yang gemar membaca Al-Quran saja adalah 6 orang. Dan yang tidak gemar keduanya adalah 3 orang. Kemudian kita cari berapa jumlah kelompok remaja di dalam suatu kelompok tersebut. Maka caranya adalah NS. NS adalah banyaknya himpunan semesta, karena kita akan mencari jumlah seluruh kelompok, anggota kelompok. Maka caranya adalah jumlah dari anggota himpunan M yang gemar membaca majalah kita jumlahkan dengan banyaknya orang yang gemar membaca Al-Quran. Dan kita kurangi dengan irisan orang yang membaca majalah dan orang yang suka membaca Al-Quran atau membaca keduanya, berjumlah 4 orang. Dan kita tambahkan dengan jumlah gabungan dari yang membaca majalah dan membaca Al-Quran, kita komplementkan sehingga hasilnya adalah 11. Kita tambah dengan 10, kita kurangi dengan 4, dan kita tambah dengan 3, maka hasilnya adalah 20. Paham anak-anak? Nah, tadi Ibu sudah membahas 3 buah materi. Yang pertama adalah operasi himpunan. Yang kedua adalah diagram Venn. Yang ketiga adalah konsep dari himpunan dalam pemecahan suatu masalah. Ibu harap kalian dapat memahaminya ya anak-anak. Dan sekian yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada kurangnya, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dan rajin-rajin cuci tangan, serta jangan lupa jaga pola makan ya. Dan satu lagi, jangan lupa untuk tetap semangat belajar. Anak-anak hebat. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.